Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bis sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahja nahjahu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alif baina qulubina. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan utama sekali, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga kesempatan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada para tabiin, pada siapa saja yang secara konsisten mengemban dan meneruskan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan pencerahan kepada umat manusia, membuktikan bahwasanya ajaran Islam adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekalian alam. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kurma kita pada kesempatan ini adalah Ramadan adalah bulan berwakaf. Sahabat kurma yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan siam Ramadan. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyam itu asal katanya adalah soma yasumu. Maknanya secara bahasa adalah amsaka yumsiku. Asyam berarti adalah al-imsak atau al-imtina, ya. Bisa kita katakan siam Ramadan ini melatih kita untuk mengendalikan diri. Nah, salah satu tanda mereka yang berhasil mengendalikan dirinya itu adalah dia senantiasa berpikir, berbuat, merencanakan bagaimana supaya dia bisa memberikan yang terbaik. Mengapa yang terbaik? Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ajaran-ajaran Islam adalah ajaran-ajaran yang memotivasi dan mendorong setiap umatnya agar menjadi sosok yang terbaik dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat 3 ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kalian tidak akan pernah mencapai kebajikan yang sempurna, posisi yang terbaik, sehingga kalian menginfakkan sebahagian dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan dari yang kalian cintai, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Sahabat kurma yang mulia, memberikan kebahagiaan aset atau sesuatu yang kita miliki, yang terbaik yang kita miliki, ini tentu saja membutuhkan latihan. Latihan mengendalikan diri. Latihan mengendalikan diri ini tentu kita dapatkan melalui siam Ramadan. Mengapa? Karena dengan siam Ramadan maka ada perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian terhadap rutinitas yang selama ini kita lakukan. Umpamanya rutinitas dalam mengkonsumsi makanan, rutinitas dalam perilaku mengkonsumsi makanan sehari-hari, yang sebelumnya mungkin
setiap kita mempunyai rutinitas makan 3 kali sehari. Tapi di siam Ramadan ini kita dilatih untuk mencoba menahan. Sehingga dengan menahan rasa lapar, menahan rasa haus, rasa dahaga, dan juga menahan hal-hal yang menjadi kebutuhan, dorongan, dan tuntutan dari fisik kita, itu menjadikan sisi perasaan, sisi ruh dan jiwa kita hidup, aktif, sehingga kita diminta, dipaksa, terdorong untuk memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Ini juga akan menjadikan kita berpikir bahwa tidak senantiasa mendapatkan, tidak senantiasa memiliki, tidak senantiasa bisa menikmati hal-hal yang enak dari sisi makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya, ya, adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita secara individu di dunia, secara keluarga, di akhirat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan siam Ramadan ini kita terlatih. Ternyata ketika kita memberi, ketika kita memberikan yang terbaik, maka sesungguhnya kita mendapatkan kebahagiaan, bahkan puncak kebahagiaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, surat 3 ayat 92. Ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu datang kepada Rasulullah SAW untuk apa? Lil istifsa, minta penjelasan. Mengapa minta penjelasan? Karena surat 3 ayat 92 ini turun persis pasca perang Khaybar. Kita tahu ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW akan ikut berperang, itu mempersiapkan berbagai macam persiapan-persiapan. Bukan hanya fisik, tetapi juga mempersiapkan mentalnya. Mental ini berpengaruh juga kepada cara berpikirnya. Bayangkan, setelah mereka melaksanakan peperangan, perang Khaybar, dan mendapatkan kemenangan, surat 3 ayat 92 ini turun. Artinya apa? Pengorbanan yang dilakukan ketika perang Khaybar ternyata belum cukup untuk bisa membawa mereka mencapai kebajikan yang sempurna. Sehingga seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan penuh kesadaran dan penuh motivasi ingin mencapai kebajikan yang sempurna tadi, datang pada Rasulullah SAW melaporkan harta kekayaan, aset-aset yang dimiliki, seraya menyampaikan bahwasanya di antara aset yang dimiliki ada satu aset yang paling berharga dan menjadi aset yang paling dicintai. Bayangkan, mungkinkah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termotivasi, terdorong untuk bisa datang pada Rasulullah SAW mengimplementasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat 3 ayat 92? Apabila pengendalian diri, apabila cara berfikirnya, apabila iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sehebat bagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, tentu ini tidak mungkin. Maka siam Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Siam Ramadan ini adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya yang beriman agar kita bisa menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Sosok-sosok yang bisa mencapai puncak kebajikan, kesempurnaan amal. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah SAW kemudian meminta penjelasan terkait maksud daripada surat 3 ayat 92 ini, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang aset yang paling dicintainya, yaitu berupa kebun kurma yang ada di Khaybar. Rasulullah SAW katakan, "Ya Umar, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta bisamariha."
Wahai Umar, jika engkau mau, engkau tahan pokoknya. Kemudian engkau kelola kebun kurma itu, kemudian engkau sedekahkan hasilnya. Ulama fikih menyebut ya, perintah Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebagai wakaf. Sahabat kurma yang mulia, wakaf adalah sebuah syariat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Dalam surat 63 ayat 9, ayat 10, ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, anak-anak kalian dan aset-aset kalian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka siapa yang terlalaikan oleh anak dan asetnya, mereka itu adalah hamba-hamba atau orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Dan kalian infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kalian sebelum mendatangi salah seorang kalian kematian, sehingga dia kaget dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabbku, seandainya engkau tunda saja kematianku ini sesaat, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hambamu yang saleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluh wallahu khabirun bima ta'mal. Sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengakhirkan ajal seseorang apabila sudah datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang akan kalian kerjakan. Maka surat 63 ayat 9, 10 dan 11 ini itu memberikan makna berupa perintah agar kita menjadikan wakaf, infak, sedekah sebagai cara berpikir kita, sebagai amalan kita, sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita, perilaku kita sehari-hari. Ini sejalan dengan tanda-tanda orang bertakwa, di mana orang bertakwa adalah tujuan daripada Syam Ramadan itu tadi. Surat 3 ayat 133, ayat 134, ayat 135 itu memberikan penguatan kepada kita. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi menjadi karakter dasar dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah tujuan daripada Syam Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan bagaimana supaya kita bisa berlatih berpikir how to give, not how to get and how to have. Berlatih berpikir bagaimana kita bisa memberi, menjadikan semangat memberi sebagai gaya hidup kita. Mental memberi, bukan semangat mendapatkan, semangat memiliki. Mental mendapatkan, mental memiliki. Mengapa? Karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada memberi. Bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan setiap amal saleh. Nah, wakaf merupakan amal soleh yang berkeseterusan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati anak Adam, putus amalnya, peluang dia untuk beramal
Peluang dia untuk mengumpulkan pahala dari amal solehnya itu putus. Orang yang sudah wafat tentu tidak bisa melaksanakan sholat. Orang yang sudah wafat tentu tidak bisa membaca Al-Quran. Orang yang sudah wafat tentu saja dia tidak bisa melaksanakan siam. Sehingga peluang dia untuk mendapatkan pahala dari amal soleh sholatnya, peluang dia dari mendapatkan pahala dari amal soleh tilawahnya, menghafal Al-Qurannya, majlis ilmunya, siam Ramadannya, dan siam tatawu lainnya tentu saja putus dan pupus. Tapi ada 3 peluang. Meskipun yang bersangkutan sudah wafat, tetapi apabila dia melaksanakan 3 hal ini, salah satunya atau salah 2-nya atau ketiganya, maka insya Allah pahalanya tidak akan pernah putus. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Ulama fikih mengatakan sedekah jariyah ini adalah sedekah yang melahirkan sedekah-sedekah selanjutnya. Inilah yang dikatakan dengan wakaf. Contoh adalah wakaf Utsman ibnu Affan berupa sumur, di mana Utsman ibnu Affan membebaskan mengakuisisi sumur Raumah ini dari pemiliknya yang keturunan Yahudi. Kemudian sumur ini beliau wakafkan. Bayangkan, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wakaf itu 14 abad tahun yang lalu. Hingga hari ini sumur tersebut masih aktif, masih mengalirkan air dan mengalirkan pahala. Dari sumur ini tumbuh masjid. Dari sumur ini tumbuh para hafiz Al-Quran. Lahir para doktor, para profesor, para ustadz, pondok pesantren, madrasah-madrasah, banyak anak yatim, janda, duafa, masakin yang tersantuni. Masya Allah. Sejarah Islam, peradaban Islam adalah peradaban yang diukir dengan tinta emas. Kenapa dikatakan tinta emas? Karena masyarakatnya ketika itu merasakan Islam betul-betul memberikan manfaat dan kasih sayangnya. Islam betul-betul memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Kita lihat universitas-universitas terkemuka di dunia ini. Al-Azhar University, Qarawiyun University, Madinah University, dan seterusnya dan seterusnya, di mana universitas-universitas tersebut itu didirikan berbasis wakaf sampai hari ini dengan jumlah mahasiswa puluhan bahkan ratusan ribu, tak sepeser pun dari mahasiswa-mahasiswa tersebut mengeluarkan biaya bulanan untuk membayar proses pembelajaran perkuliahan selama mereka kuliah di universitas tersebut. Ya, mereka mendapatkan beasiswa. Mereka mendapatkan beasiswa. Mereka mendapatkan beasiswa. Bahkan bukan hanya beasiswa, pelayanan-pelayanan very important persen pun mereka dapatkan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah momentum. Momentum kita di saat kita melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri. Momentum kita untuk memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki mentalitas kita. Mungkin yang selama ini bahagia kita letakkan pada mendapatkan sesuatu, pada menerima, pada memiliki. Tapi dengan siam Ramadan ini, mari kita lakukan revolusi mental, perbaikan cara pandang, perbaikan cara pikir, di mana kita meletakkan kebahagiaan kita tersebut ketika kita bisa memberi, bahkan kita memberikan yang terbaik. Sahabat kurma yang berbahagia, demikian siam Ramadan dan wakaf. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini bisa kita optimalkan untuk kita bisa melakukan wakaf. Kita cari
mana masjid-masjid yang belum selesai. Kita cari mana pondok pesantren, madrasah-madrasah, sekolah Islam yang butuh pembangunan, yang butuh donasi kita. Yang sesungguhnya yang butuh itu sesungguhnya adalah kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat 3 ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.